Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan sebuah video yang membahas tentang laporan praktikum mengenai sentrifuge. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium. Simak baik-baik video kami kali ini dan selamat menonton. Materi ini disusun oleh anggota kami yang beranggotakan Azizah Inta Hidayat, Elvira Wahyu Sukmawati, dan Renva Dwi Andini. Sentrifuge. Pengertian sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan suatu metode yang digunakan dalam pencapaian sedimentasi di mana partikel-partikel yang ada di dalam suatu bahan yang dipisahkan dari fluida oleh gaya sentrifugasi yang dikenakan pada partikel. Dalam hal ini, partikel yang dimaksud adalah solid, gas, atau liquid, dan fluida. Dalam penggunaan metode sentrifugasi ini, terdapat sebuah alat yang penting. Alat yang diperlukan dalam metode ini adalah sentrifuge. Metode sentrifugasi dimaksudkan agar segala bentuk proses pemisahan zat dapat dipercepat. Menurut Putra pada tahun 2010. Komponen-komponen sentrifuge antara lain: 1. Penutup. Penutup berfungsi untuk menjaga sentrifugasi pada saat proses pemisahan berlangsung. 2. Indikator kecepatan. Berfungsi untuk menunjukkan kecepatan sentrifuge pada saat proses berlangsung. 3. Panel kecepatan. Untuk mengatur kecepatan sentrifuge. 4. Pengatur waktu. Pengatur waktu sentrifuge dan sekaligus menjadi tombol on atau off. Kelima, keranjang tabung digunakan untuk menyimpan tabung yang akan disentrifugasi. Peletakan tabung reaksi harus genap dan berhadapan agar saat disentrifugasi menjadi seimbang dan tidak kontal, yang dapat berakibat pecahnya tabung reaksi atau ketidaktepatan data. Seharusnya, dua sampel tidak boleh disentrifugasi bersamaan karena dapat mengakibatkan perpindahan molekul antar sampel. Klasifikasi sentrifug. 1. Berdasarkan kecepatan putaran. A. Sentrifug kecepatan sedang lebih kecil dari 6000 rpm. B. Sentrifug kecepatan tinggi 6000 sampai 20000 rpm. C. Ultrasentrifug 20000 sampai 100.000 rpm. 2. Berdasarkan temperatur pemisahan. A. Sentrifug suhu kamar, contohnya sentrifug meja. B. Sentrifug dengan mengatur suhu, contohnya dingin, refrigerate centrifuge. 3. Berdasarkan fungsinya. A. Sentrifug preparatif berfungsi untuk pemisahan komponen biologis untuk dianalisis lebih lanjut. B. Sentrifug analitik berfungsi untuk pengujian sifat bahan, partikel, atau makromolekul yang murni, dapat mengetahui kemurnian bahan, berat molekul, dan bentuknya. Tujuan praktikum. 1. Mengetahui prinsip kerja sentrifug. 2. Memahami cara penggunaan sentrifug. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada saat praktikum adalah sentrifug, tabung Falcon, gelas beker, pipet tetes, pipet ukur, pro-pipet, timbangan elektrik, gelas pengaduk, rak tabung reaksi. Bahan-bahan yang digunakan adalah tepung ketan, maizena, sukun sagu, tepung beras, tepung pisang, aquades.
Cara kerja 1. Tepung ketan, tepung maizena, dan tepung sukun disiapkan sebagai sampel. 2. Masing-masing sampel dibuat larutan 5% dengan Aquades 20 ml dimasukkan ke dalam 3 gelas beker. 3. Kemudian larutan tadi diaduk hingga homogen. 4. Sampel tadi diambil 8 ml dan dimasukkan ke dalam tabung falcon. 5. Tabung falcon kemudian ditimbang dan berat antar tabung dibuat sama berat. 6. Larutan disentrifugasi dengan kecepatan sebesar 3000 rpm, sedangkan waktu diatur selama 5 menit pada panel timer on atau off. 7. Hasil yang diperoleh diamati dan dicatat. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil pengamatan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, hasil yang didapat sebagai berikut. Tabel hasil pengukuran. Keterangan, jika plus lebih dari 1, maka itu adalah paling banyak, sedangkan plus 1 berarti paling sedikit. Selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, hasil yang didapat jumlah endapan yang paling banyak sampai yang paling sedikit adalah ketan, susu, maizena, pisang, sukun, dan yang terakhir yaitu beras. Tepung ketan memiliki jumlah air yang lebih tinggi dalam sistem adonan karena ukuran pati kecil, sehingga mengabsorpsi air lebih sedikit. Dan kandungan amilosa pada ketan lebih rendah. Bahan dengan kandungan amilopektin yang lebih tinggi akan memiliki nilai berat molekul yang lebih tinggi pula. Kandungan amilopektin pada tepung ketan adalah 99%. Selain densitas partikel lebih padat dari medium sehingga terjadi endapan. Hasil tepung warna yang paling gelap keterang adalah sukun, sagu, beras, maizena, ketan, dan pisang. Tepung sukun memiliki endapan berwarna coklat dibanding tepung yang lain karena kandungan amilopektin yang lebih tinggi dan memiliki nilai berat molekul yang lebih tinggi pula. Tepung pisang memiliki endapan putih dan jumlah cukup banyak. Hal ini karena densitas partikelnya yang kurang padat dari medium sehingga endapan yang terbentuk sedikit. Selain itu, karena memiliki ukuran partikel yang kecil sehingga diperlukan waktu yang lama dalam proses sentrifugasi. Semakin lama waktu yang digunakan, kecepatan akan semakin tinggi. Semakin tinggi kecepatan, semakin banyak pula putaran dan partikel makin mudah terpisah dengan fluida dan mengendap karena adanya gaya gravitasi. Prosedur ketiga yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu orang yang tak berkepentingan dilarang masuk laboratorium. 2. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan-bahan kimia, alat, dan cara pemakaiannya. 3. Mengenali semua jenis peralatan, keselamatan kerja, dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. 4. Harus tahu cara pemakaian alat emergency seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, alat keselamatan kerja lain. Yang kelima, setiap laboran harus tahu cara memberikan pertolongan pertama. Yang keenam, pelatihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga pada laboran dan kepala laboratorium. Yang kedelapan, jangan terlalu banyak berbicara dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Yang kesembilan, yaitu yang terakhir,
Jauhkan alat-alat yang tidak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain di atas meja kerja. Lalu yang selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil praktek tersebut adalah yang pertama, prinsip kerja sentrifuge adalah partikel yang tersusun di dalam suatu wadah akan mengendap ke dasar wadah karena pengaruh gravitasi. Lalu yang kedua, cara penggunaan sentrifuge adalah menghubungkan alat dengan arus listrik terlebih dahulu. Setelah itu, penutupnya dibuka, lalu masukkan sampel ke dalam keranjang tabung dengan keadaan seimbang dengan jumlah tabung genap. Penutupnya diturunkan, kemudian kecepatan dan waktu sentrifugasi diatur pada panel pengatur kecepatan dan pengatur waktu. Sedangkan pada saran yang pertama yaitu sebaiknya jika ingin menggunakan sentrifuge, jaraknya lebih dekatkan pada stop kontak karena sentrifuge cara penggunaannya menggunakan listrik. Lalu yang kedua, penutup dan kecepatan sentrifuge sebaiknya diturunkan pada saat menggunakannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terima kasih sudah menonton video edukasi dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!